Oke, terima kasih sudah bergabung kembali. Eh, Mari kita lanjutkan acara kita. Pak Solihin, saya undang Anda untuk memberikan satu dua kata-kata sambutan. Pagi semuanya, semangat pagi kita semuanya. Terima kasih hari ini kita bisa berkumpul bersama di siang hari ini untuk mengikuti rangkaian acara daripada summit ya. Tadi Bu Mira udah jelasin kepada kita, udah berbicara kepada kita semua bahwa ini adalah rangkaian-rangkaian acara mulai dari Agustus sampai nanti finalnya di November ya. Tepatnya kita summit paling besar itu 17 November ya, itu one day. Kalau Pak Margo biasanya sebut itu harinya broker, itu nggak boleh diganggu-ganggu, itu tanggal 17 November setiap tahun. Itu tagline-nya Pak Margo itu, yang kebetulan sebagai ya sebenarnya ketua summitnya dalam hal ini ya. Cuman di atasnya tetap ada Pak Nurul, berdua partneran. Jadi itu partner yang baik, memberikan ide yang baik. Jadi kita memberikan satu gambaran kepada semua teman-teman kita, pelajaran yang baik. Jadi tidak dikumpul di hari tanggal 17, tapi setiap bulan kita memberikan insight-insight kepada teman-teman semua. Nah, hari ini ada insight yang sangat baik sekali saya lihat, yaitu melatih kebugaran mental. Saya rasanya merupakan bagian yang penting ya dalam kita bekerja di hari-hari ini. Kita semua mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu, dapat insight dari kedua pembicara kita yang dapat membantu kita menyehatkan mental kita. Saya rasa di mana selama masa pandemik ini mungkin mental kita ini agak error ya, mungkin agak juga gimana selama ini menghadapi pandemik. Kita juga menghadapi tekanan dari yang berkeluarga, dari tekanan keluarga mungkin ya, kemudian dari pekerjaan juga ya kan, ada banyak hal-hal negatif mungkin ada di kita sekarang. Nah, ternyata hari ini kita mencoba merubah itu semua menjadi hal yang positif ya. Saya rasa mungkin hari ini kita bisa dapat hal yang positif sehingga kita semua bisa membantu kita berpikir yang positif. Kalau kita, saya rasa berpikir positif, ya lingkungan kita juga akan positif, mental kita positif, pekerjaan kita juga akan positif, ya komisi kita juga akan positif saya rasa. Jadi saya harap hari ini teman-teman bersama-sama kita duduk, ya belajar seperti tadi Bu Mira bilang, siapkan pena, siapkan kertas, santai-santai, tulis-tulis yang mudah, bermanfaat untuk kita ke depannya, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah melaksanakan acara hari ini, terutama kepada sponsor yang setia kepada kita, CMB Niaga dalam hal ini, ada Pak Taufik, ya, ada tadi ada Pak Hendra ya kayaknya ya, ada masuk, ya. Ya, terima kasih supportnya kepada kita semua. Ya, saya pikir semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti acara hari ini. Ini semoga kita semua selalu menjaga protokol kesehatan juga, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan, mewakili Pak Ketua, Pak Lukas, ya. Jadi semuanya saya harap be positif, be produktif, dan be healthy. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Solihin untuk sambutannya untuk kita semua. Hal-hal yang positif yang akan kita dengarkan sudah didahului oleh sambutan dari Pak Solihin pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, tadi ada video yang tertunda. Mari kita saksikan dahulu video-video dari Arebi dan acara-acara kita yang akan datang juga. Mari kita persilakan Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang, Bro Dadang, terima kasih untuk video acara summit kita nanti pada tanggal 17 November. Bapak Ibu jangan lewatkan. Kata Pak Margo itu adalah hari broker se-Indonesia ya. Kita nantikan hari yang terbesar tersebut ya. Setelah itu juga masih ada rangkaian acara Munas ya, Pak Solihin ya. Namun hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih luar biasa CIMB Niaga. Saya bilang CIMB Niaga ini adalah
teman seiring seperjalanan kita dalam setiap transaksi kita. Terima kasih untuk sponsornya yang tiada henti bagi kemajuan dunia perbrokeran kita. Saya undang Pak Hendar untuk memberikan presentasinya. Apa promonya sih untuk kita para broker pada siang hari ini, dan apa saja yang bisa kita dapatkan ya pada sesi kesempatan di siang hari ini. Mari saya persilakan Pak Hendar. Gue Daniel, gue kerja di perusahaan swasta, lagi mau berangkat pacaran. Nah, ini cerita gue. Beb, kalau kita merit nanti, kita tinggal di mana? Beb. Gampang. Nel, kamu kan mau menikah dengan anak saya. Emang kamu sudah punya rumah? Gampang, Om. Ya, ingat lo ya, punya mobil, punya karir, bukan segalanya. Kalau lo punya rumah. Gampang, Tante. Nang, Beb. Pokoknya gampang. Kamu tuh ya, kenapa semua jawabannya gampang-gampang terus? Ya jelas gampang. Dengan KPR Ekstra CIMB Niaga, bunganya ringan, proses pengajuan yang mudah dan cepat, status pengajuan KPR yang transparan, dengan notifikasi langsung melalui SMS dan email. Jadi, kamu udah punya rumah? Dengan KPR CIMB Niaga, makin gampang buat punya rumah idaman. Bener kan, sayang? Ini cerita gue. Kalau lo? Nil, Mami juga mau beli rumah lagi. Pakai KPR CIMB Niaga. Bisa nggak? Gampang. Oke, di akhir video kita dengarkan, Mami mau beli rumah lagi. Bisa nggak? Pak Hendar, apakah Mami mau beli rumah lagi? Bisa nih. Coba tolong dong dijelaskan Pak Hendar. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kebetulan Pak Hendarnya lagi hang laptopnya. Bisa tolong Pak Dadang, saya jadiin co-host. Saya mau presentasi. Oke. Oh, dengan Pak Taufik ya, bersama dengan Pak Taufik. Bentar, Pak Taufik. Pak Taufik kaosnya kuning sama betul nih dengan tulisan kita melatih kebugaran mental. Kalau acara Arebi saya nuansanya kuning, Bu. Oh, nuansanya kuning. Silakan Pak satu Taufik. satu keluarga, Bu. CIMB Niaga, Bu, dia, Bu. Oh, gitu. Satu kata gitu. Pak Taufik dipersilahkan. Silakan Pak Taufik. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam properti, salam Arebi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat CIMB Niaga untuk mempresentasikan produk dan programnya pada siang hari ini. Buat kita juga, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa semuanya kita berpikir positif untuk yang terbaik. Saya mau share materi yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Berikutnya lagi kita mau merimain untuk fasilitas yang bisa kita berikan buat Bapak Ibu mereferensikan nasabahnya atau kliennya buat KPR CIMB Niaga ya. Ini ada pembelian rumah, ruko-rukan, apartemen, buat multiguna, take over, dan top up. Nah, saya mau highlight di sini kita masih bisa biayain buat pembelian kafling atau tanah Bapak Ibu ya. Dan di sini juga ada fasilitas yang unggulan juga itu top up. Nah, mungkin fasilitas ini juga bisa buat customer-customer Bapak Ibu yang nantinya kalau KPR CIMB Niaga ada fasilitas top up. Dan di sini juga ada fasilitas take over juga ya Bapak Ibu ya. Jadi memindahkan fasilitas di bank sebelumnya ke bank CIMB Niaga. Nah, di sini juga bisa diiringi juga dengan top up. Dan di sini juga ada fasilitas multiguna yang mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin memasarkan proyek-proyek primary gitu ya atau townhouse yang mungkin belum bekerja sama dengan bank-bank. Nah, nasabahnya atau kliennya mau nih. Nah, mungkin untuk pembiayaannya bisa lewat multiguna, dapetin cash dari bank CIMB Niaga. Kan kalau pembelian secara cash pasti harganya diskon besar ya dari developer atau pengembang gitu ya. Nah, dapatkan multiguna, dapat cash untuk membeli properti idaman dari klien Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada kendala dalam bertransaksi. Dan semuanya ini Bapak Ibu sebagai informasi juga kita bisa dibundling dengan kartu kredit untuk biayanya dan cicilannya 0% selama 1 tahun. Silakan. Ya. Untuk biaya KPR-nya. Nah, ini promo untuk bunga kita mulai dari 6,36 itu ada KPR ekstra juga. Fix 6 tahun ya, kalau selama ini mungkin hanya fix 2 atau 3 gitu ya, atau 5, kita keluarkan fixnya 6,36.
Berikutnya ada pilihan suku bunga juga, ada fix 10 tahun di 8,66, ya, ekstra pasti. Ya, semuanya kalau nggak tidak pasti. Nah, dengan semi niaga pasti, ya pasti diberikan fix 10 tahun dan nggak kena bunga floating yang mungkin kisaran di 12 ataupun bahkan 13. Dan di sini juga kita mau informasikan juga rate yang mulai rendah juga di 5% fix 3 tahun dan 6% fix 5 tahun. Nah, silakan Bapak Ibu memilih buat pilihan suku bunganya dan masih banyak lagi, ya semuanya itu bisa dibanding dengan tabungan dari semi niaga dengan ekstra manfaat. Jadi benefitnya bunga KPR atau bunga tabungannya setara dengan bunga KPR. Hari ini dapetin bunga tabungan setara dengan bunga KPR, di mana lagi kalau nggak di semi niaga. Oke, itu saja Bu Mira, presentasi dari Bank Semi Niaga. Sukses selalu buat kita semuanya. Yang pasti cuan terus nih buat teman-teman agent properti. Semangat. Oke, terima kasih Pak Taufik yang masih sangat full semangat ya pada siang hari ini. Banyak sekali itu ya promonya ya. Aduh, hari ini, hari gini cari kemana lagi bank yang bisa seiring sejalan untuk setiap transaksi Anda ya. Cari segera CIMB Niaga di tempat-tempat terdekat Anda. Terima kasih Pak Taufik, semoga terus-menerus selamanya kita bisa menjalin dari Arebi dengan CIMB Niaga ya. Untuk support-nya. Terima kasih Pak Taufik. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, saya ingin Anda yang hadir bersama dengan kita membuka dulu videonya. Kita akan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama. Dibantu Mas Gilang. Nanti Mbak Preti, tolong segera dibuka videonya. Pak Taufik juga sudah buka nih. Ayo, berikan senyum Anda yang paling manis pada siang hari ini. Semangatnya juga pagi terus ya, Pak Taufik. Berikan senyum Anda yang termanis, mari kita foto, 1, 2, 3. Oke, kita boleh berikan simbol Arebi, tangan kita seperti ini, yes, ya, simbol Arebi, jempolnya menumpuk. Oke, 1, 2, 3. Selesai Mas Gilang, sekali lagi, 1, 2, 3. Thank you, terima kasih untuk kehadirannya, untuk foto kita bersama hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara inti kita, nah, Mas Bro Dadang juga akan memberikan polling buat kita semua. Jadi tolong semuanya standby, tinggal klik saja dan saya akan membacakan nanti hasilnya buat kita semua. Oke, Bapak Ibu siap ya, tinggal klik saja domisili Anda di mana. Di manakah rumah domisili Bapak Ibu saat ini? Di Jakarta kah? Tinggal klik ya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di luar wilayah tersebut di atas. Jadi kalau Anda ada di Kalimantan, tinggal klik di luar wilayah di atas. Berikutnya, ya, ternyata peserta kita hari ini didominasi oleh Jawa Barat 43%, dari Jakarta 30%, dari Banten 13%, Jawa Tengah 10%, Jawa Timur 9%, dan di luar wilayah tersebut di atas ada 19%. Luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Berapakah usia Anda saat ini, Bapak Ibu? Silahkan, di bawah 25 tahun, 26 sampai 40, 41 sampai 55, atau di atas 56 tahun. Kayaknya saya masih 17 nih. 18, usia dewasa kan ya, 18. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, peserta kita hari ini yang mau belajar untuk meningkatkan kesadaran dan mental kita supaya lebih baik, 41 sampai 55 tahun rentang usia yang mendominasi pada siang hari ini. Ya. Kita lihat polling ketiga berikutnya. Nah, olahraga apa sepanjang yang Anda nikmati? Seberapa sering Anda berolahraga? 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, 5 sampai 7 kali seminggu. Ayo, melatih kebugaran mental juga harus diikuti dengan melatih kebugaran fisik, ya. Tada, kita lihat hasilnya. Ternyata banyak sekali yang 1 kali seminggu ya, rutin berolahraga. Terima kasih, 48%, ya. Berikutnya kita lihat. Pertanyaan berikutnya, masih adakah? Nah, mindfulness. Apakah pernah mengetahui mindfulness sebelumnya? Nggak usah ragu-ragu buat semua para peserta. Kalau memang tidak pernah, ya tidak pernah, nggak apa-apa. Diklik saja kolom tidak tahu, atau kalau memang Anda pernah, mari diklik yang
Anda pernah lakukan, pernah tahu? Wow, seperti yang saya duga, banyak sekali yang belum tahu ya. 99% menjawab tidak tahu. Ini tantangan buat Bu Siska dan Pak Ivan, narasumber kita di siang hari ini. Bagaimana akhirnya nanti SDN-nya kita dapat memperoleh semuanya. Nah, melatih mindfulness. Apakah Anda pernah melatih mindfulness? Nah, tinggal jawab ya atau tidak. Buat yang sudah pernah pasti mendengar atau pernahkah melatih setelah mendengarnya? Kita lihat. Oh, tidak pernah juga, luar biasa. Ada 88% menjawab tidak pernah. Jadi nanti siang hari ini kita akan melatih bersama-sama ya Bu Siska ya, untuk meningkatkan berkesadaran. Adakah lagi polling kita? Udah Bu Mira. Oke, terima kasih. Inilah gambaran seluruh peserta kita pada siang hari ini ya. Jadi banyak sekali yang belum mengikuti dan apalagi melatih berkesadaran ya, mindfulness ini. Baik, tidak berlama-lama, saya juga akan mengundang narasumber kita pada siang hari ini. Saya undang yang pertama adalah Pak Ivan Deva Wing. Mari, selamat siang Pak Ivan, semangat pagi. Boleh dibuka suaranya Pak Ivan? Semangat pagi, selamat siang Bu Mira. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua yang terhormat. Terima kasih Pak Ivan sudah memberikan waktunya, ilmunya buat kita semua pada siang hari ini. Suatu kehormatan besar bisa berada di tengah-tengah kita. Pak Ivan ini seorang life coach ya, mindfulness. Kemudian juga pernah berwirausaha ya Pak ya di PT Indonesia Lebih Baik, PT Indonesia Untuk Dunia, PT Infoflow Solution. Beliau juga pernah memberikan fasilitasi semi full pro bono di Yayasan G83, yaitu pendidikan STEAM guru SMP, kemudian karya Salemba 4, Training for Teachers, serta Limitless Campus bagi profesional, dan Bangkit 2021. Beliau juga seorang podcaster dari Inspigo, Third Days of Lunch, Into.Nation. Ngobrolin hidup. Nah, ini mulai menarik nih, ngobrolin hidup ya. Beliau berkarir diawali di IBM Indonesia selama 13 tahun, dimulai dari posisi Systems Engineer sehingga mencapai Marketing Country Manager yang langsung bertanggung jawab ke Presiden Director. Yang menarik lagi buat saya, Pak Ivan ini ternyata seorang sarjana teknik fisika dari ITB, dan mengambil gelar Master Business Administration-nya dari University of New South Wales, Australia. Pak Ivan, sekali lagi, semangat pagi dan selamat siang. Aduh, ini luar biasa, saya menarik sekali. Sebelum kita memulai sesi-sesi kita, saya ingin mengetahui sedikit mengapa seorang eksakta ya, seperti Pak Ivan akhirnya menekuni dunia ini, melatih kebugaran mental, menekuni bidang mindfulness. Boleh kasih informasi sedikit Pak Ivan? Terima kasih Bu Mira. Ya, sedikit saja pengantar bahwa memang saya selalu mencari begitu ya. Jadi perjalanan saya sebagai insinyur, zaman dahulu kami menyebutnya insinyur. Kalau saya ikut survei tadi, saya di atas batas atas surveinya Pak Dagang. Dan dalam proses pencarian itu berputar-putar, akhirnya menurut hemat saya dari apa yang saya alami, pegangan yang termudah untuk sesuatu yang sebenarnya sulit dipegang dalam semua perubahan hidup adalah dengan menjalani keberadaan kita. Dan menjalani keberadaan berarti berkesadaran, berarti menggunakan mindfulness. Jadi mudah-mudahan apa yang saya alami bisa saya bagikan sebaik-baiknya, walaupun tentunya setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, perspektif yang berbeda, tetapi mudah-mudahan ada sedikit hikmah yang juga bisa didapat oleh para Bapak Ibu yang hadir meluangkan waktu berharganya di sini. Baik, terima kasih Pak Ivan. Saya ingat nama Pak Ivan ini gampang karena anak saya juga namanya Ivan, jadi makanya saya panggil nomor 1, Pak. Tapi mungkin usia-usia kita beda nih, beda-beda tipis ya, Pak. Oke, teman-teman semua, ya ikuti sampai sesi akhir kita, karena Pak Ivan ini akan membantu kita ya meningkatkan. Saya bilang KPK Pak Ivan,
ya KPK-nya. Jadi gampang diingat, apa sih KPK? Mengembangkan kreativitas ya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ya. P-nya itu produktivitas, dan K yang ketiga itu memelihara kualitas pribadi. Saya ingatkan lagi semua teman-teman, tolong yang masih berada di pinggir jalan, agak ke pinggir langsung, menenangkan diri, nyalain mobilnya, AC-nya, dan mengikuti sesi ini sampai akhir ya. Siapkan alat tulis Anda, satu bolpen dan satu lembar kertas ya, Pak Ivan ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ivan. Hadir juga bersama kita, ininya yang tidak kalah hebatnya, Ibu Siska Marsudi. Selamat siang dan semangat pagi, Bu Siska. Apa kabar? Baik, selamat siang Bu Mira, selamat siang. Ya, yang penting sehat ya Bu ya. Ya. Hari ini Bu Siska akan bersama-sama dengan kita latihan bersama ya Bu Siska ya. Latihan bersama. Beliau ini adalah seorang fasilitator yoga dan mindfulness ya. Aduh, sudah 20 tahun sebagai praktisi meditasi. Waduh, ini udah lama banget nih. Kalau saya disuruh meditasi, biasanya saya langsung merem terus tidur. Blas gitu loh, Bu Siska. Nanti mesti belajar tekniknya bagaimana ya. Bu Siska pernah berperan sebagai salah satu fasilitator di Training for Teachers sejak 2014 ya, mendalami berbagai metode healing ya, penyembuhan. Ya, saya pernah belajar dulu sedikit healing touch. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol ya, Bu Siska ya. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah traditional Chinese medicine, mindfulness based cognitive therapy, ya Ibu, healing with art and homeopathy. Nah, ini boleh juga nih, apa ini ya? Banyak banget nih ilmunya nanti yang bakal dibagikan kepada kita. Ibu Siska juga pernah berkarir selama 18 tahun di Citibank. Wah, ini benar-benar orang kognitif juga ya. Di Citibank, Ernst & Young, Indo Titan, dan Lion Superindo menangani berbagai proses bisnis, di antaranya financial audit, management system, financial planning and analysis, marketing, production planning, business development. Ibu Siska ini mengambil Bachelor of Arts-nya dari Middlesex University dan MBA-nya di University of Leicester, Inggris. Oke, luar biasa hari ini orang-orang hebat hadir bersama kita. Bagaimana membuat semua para broker menjadi lebih profesional dengan ya sehat jasmaninya, olahraganya, dan sehat mentalnya. Gitu ya Bu Siska? Ya, semoga Bu. Baik, ya, tanpa berlama-lama lagi saya akan memberikan waktunya untuk Anda berdua. Saya tidak tahu siapa yang akan presentasi duluan hari ini bersama kita siang hari ini. Pak Ivan dulu atau Bu Siska dulu? Pak Ivan dulu. Oke, mari Pak Ivan, saya undang Anda duluan. Baik, terima kasih Bu Mira atas perkenalannya. Sekali lagi, selamat siang Bapak Ibu semua yang kami hormati. Saya Ivan Devawing dan Siska Marsudi dari Senantiasa Berada. Terhormat di sini, terima kasih kepada Arebi berkenan mengundang kami berpartisipasi dalam rangkaian acara tahunan ini. Semoga ada hikmah, ada kebaikan yang dapat tidak saja kita terima hari ini, namun juga bisa kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Semoga izinnya hadir bersama kehadiran kita. Saya izin share screen. Apakah sudah cukup jelas? Baik. Jelas, Pak. Ya, terlihat jelas. Ya, seperti tadi sudah disinggung atau mungkin juga sudah tahu ketika diundang untuk berkenan meluangkan waktu berharganya hadir di acara hari ini, kita akan berdiskusikan dan lebih penting mempraktekkan latihan-latihan dasar yang bisa Bapak Ibu lakukan setelah sesi kali ini melalui suatu sikap yang kami sebut berkesadaran, yang mungkin lebih umum dikenal sebagai mindfulness, gitu. Itu tadi dua hal, siapa yang praktek, ilmiahnya bagaimana. Namun kami percaya bahwa itu kan cerita di sana. Ya, semua orang punya pengalaman yang berbeda, semua orang mendapatkan anugerah waktu dan ruang yang berbeda, semua orang disiapkan kurikulum agung yang berbeda. Karena itu,
betapapun positifnya cerita-cerita itu, betapapun kuatnya keilmiahan itu, kami ingin mengajak dengan hormat Bapak Ibu untuk mengalami. Bagi kami mengalami langsung itu jauh lebih penting daripada sekedar memahami. Karena ketika kita mengalami, pemahaman itu datang dari dasar yang lebih kuat. Pemahaman itu datang dari dasar yang lebih dalam. Karena itu dalam sesi kita kali ini akan ada banyak latihan, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan mengikutinya. Sekarang saya ini saya langsung saja, Sis. Ya, baik. Terima kasih Pak Ivan. Ya. Selamat siang, semangat pagi Bapak Ibu, teman sahabat Arebi. Saya suka sekali nih salamnya. Selamat siang tapi semangat pagi terus ya. Kita akan berlatih atau mencoba beberapa latihan mindfulness atau berkesadaran siang ini sama-sama. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu nih, ada satu pertanyaan yang penting. Jadi kalau boleh mungkin Bapak Ibu bisa share di chat atau saya kurang paham kalau partisipan apakah ada kolom chatnya atau bisa juga mungkin berbagi di Q&A mungkin nggak apa-apa ya. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama adalah apa kabar saat ini? Boleh mungkin dibagikan. Ya. Selanjutnya sebetulnya apapun yang sudah kita lakukan hingga titik ini terkait dengan mindfulness berkesadaran adalah sebuah bagian atau mungkin awal dari sebuah perjalanan yang tiada henti gitu ya. Jadi kita tetap harus berlatih terus, saya pun masih begitu gitu, Ivan juga. Jadi ini ada beberapa resources kali ya yang bisa kami bagikan buat teman-teman. Jadi di website kami senantiasaberada.com ada beberapa artikel yang mungkin bisa dilihat dan terkait dengan kebugaran mental. Ada latihan yang namanya pelepas kebiasaan yang bisa detailnya bisa Bapak Ibu lihat di link ini, bisa dicoba dilakukan. Siapa tahu membuat lebih kreatif. Kemudian ada latihan duduk bersama pikiran yang kira-kira yang kita lakukan secara singkat barusan, tapi ini ada step-stepnya, jadi bisa dicoba juga barangkali nanti mau dilakukan secara mandiri sendiri. Kemudian ada artikel mengenai kebiasaan dan ketidakbiasaan yang bisa dibaca supaya bisa menjadi bagian dari kontemplasi barangkali. Termasuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang barusan itu juga bisa jadi bagian dari kontemplasi. Nah, di luar itu kami punya beberapa podcast atau siniar, Jeda 5 itu ngobrol-ngobrol soal berkesadaran. Cerita teman-teman kembali tadi sudah diceritakan oleh Pak Ivan. Dan ada yang namanya panduan berkesadaran. Jadi Bapak Ibu yang mau mencoba berlatih, baik berlatih relaksasi maupun berlatih duduk diam, ada panduannya di podcast ini. Bisa didengarkan di beberapa platform podcast yang biasa digunakan. Dicari saja di search panduan berkesadaran atau di search senantiasa berada, biasanya akan keluar. Tiga-tiganya bisa dipilih. Mudah-mudahan bisa menemani latihan. Kalau bisa latihan sendiri tidak perlu panduan, juga lebih bagus lagi sebetulnya. Jadi bisa diteruskan perjalanannya. Ini perjalanan luar biasa. Terima kasih Siska, terima kasih Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Bu Mira, kita diskusi bersama. Iya, terima kasih Pak Ivan, Bu Siska telah membagikan latihannya, pengalamannya, pengetahuannya, biar kita juga semakin punya berkesadaran yang penuh ya. Bapak Ibu, saya membuka sesi pertanyaan dulu ya Pak Ivan ya, buat siapa teman-teman yang ingin bertanya. Ya, tapi tadi ada yang saya catat nih yang luar biasa nih Pak Ivan. Jadi pertama tadi saya bilang bagaimana kita punya tubuh yang sehat dan mental yang sehat. Ternyata bukan mental yang sehat, tapi mentalnya bugar gitu ya Pak Ivan ya. Jadi bukan hanya mentalnya yang sehat, tapi bagaimana mental kita bisa lebih bugar. Jadi bukan hanya sekedar sehat ya. Nah tadi saya juga pernah lihat tadi ada videonya yang 8 minggu, perlu latihan 8 minggu. Maksudnya apa ini Pak Ivan? Kita perlu berlatih 8 minggu gitu terus menerus sehingga kita mencapai
tingkat berkesadaran yang lebih baik atau bagaimana nih Pak Ivan? Sebelum saya bertanya kepada yang lain. Terima kasih Bu Mira. Memang di dunia barat itu ada beberapa program mindfulness, mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy. Durasinya, dan tadi yang contoh tadi mindfulness-based health promotion, begitu itu durasinya memang 8 minggu. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat kami, ini latihan setiap hari sih. Latihan setiap hari. Jadi, bukan 8 minggunya, tapi latihannya. Dan latihan ini adalah setiap momen dan peran adalah latihan. Setiap kesempatan adalah latihan. Ada orang yang nggak asik menurut kita, adalah latihan. Ada WA, kok kayak gini sih orang ngirim WA, itu adalah latihan. Ada yang telepon, kok gitu sih ngomongnya, itu adalah latihan. Jadi, bagaimana berlatihnya? Izin mengulangi sekali lagi, 4 hal tadi, nafas, perasaan, tubuh, pikiran. Namun juga ada latihan yang sifatnya lebih formal, yang bisa didengarkan di panduan berkesadaran kami, sebagaimana Siska memandu kita tadi melakukan duduk diam. Begitu. Durasinya nanti bisa dilihat 5, 10 menit, 15 menit. Tapi 8 minggu itu ada programnya memang, kalau yang kami usulkan, kita berlatih setiap saat, setiap momen, setiap peran. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, jadi bukan sebuah patokan berarti ya Pak Ivan ya. Bukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita setiap hari bisa berlatih ya. Jadi saya kira bagus banget ini ya, bisa mengendalikan emosi ya Bu Siska. Kalau kita mau marah, latihan 3 nafas langsung gitu ya. Menarik diri, latihan 3 nafas, jadi marah deh gitu. Nah buat teman-teman para broker ini penting banget ya. Bagaimana kalau kita mau ketemu klien kita ya, mempersiapkan diri ya, kesadaran kita dengan baik ya. Aduh, latihan dulu nih 3 nafas ya, latihan dulu. Karena semuanya perlu dilatihan tiap hari. Baik teman-teman, adakah pertanyaan? Tadi yang saya cepat lihat dari Q&A, apakah latihan ini sama dengan meditasi? Mungkin Pak Ivan bisa menjawab apakah sama dengan meditasi, walaupun tadi sudah disinggung sedikit-sedikit sama Bu Siska tentang meditasi. Siska, silakan Siska. Oh, Bu Siska. Jadi kami akhirnya menyebutnya sebagai latihan duduk diam ya, karena latihan supaya tidak rancu aja dengan kata-katanya, karena latihan meditasi saat ini sudah banyak sekali format dan bentuknya, dan iya, duduk diam ini adalah salah satu bentuk dari latihan meditasi. Iya, baik, terima kasih Bu Siska. Karena meditasi itu kadang-kadang ya Bu, barangkali harus dibedakan, banyak yang ketika kita masuk ke dalam meditasi, dalam ruang meditasi, pikiran, perasaan, dan semuanya ada di situ kita masukkan jadi satu, itu ada yang namanya roh kita bisa keluar dari pikiran kita. Nah, ini yang bahaya nih. Makanya tadi Bu Siska bilang kita latihan duduk diam gitu ya, bukan latihan meditasi. Gitu ya Bu Siska? Iya, itu salah satu ya ada praktek meditasi setahu saya yang memang entah kenapa ada sebagian orang yang pingin punya apa yang disebut sebagai OBE, out of body experience. Jadi ya itu tadi yang Ibu Mira ceritakan. Ya mereka bermeditasi juga gitu, sehingga kami ya menyebutnya duduk diam. Kami tidak berlatih dengan tujuan itu, meskipun bukan berarti orang-orang yang mampu melakukan itu lalu jadi tidak bisa berlatih duduk diam seperti kita gitu. Oke, nah kemudian kita lihat dari Q&A-nya nih, mungkin pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 bisa sekaligus dijawab. Hal ini ya, latihan duduk diam ini, apakah baik dilakukan pagi atau kapan? Lalu berapa kali sehari kita harus melakukan hal seperti ini? Bukan meditasi ya, duduk diam seperti ini. Bu Siska, tadi saya dengar kan latihannya anytime ya Bu Siska ya. Kapanpun kita bisa menarik diri untuk hening sejenak ya. Menarik diri. Betul. Latihan duduk diam ini memang perlu kami menyarankan setiap hari ya, bukan berarti harus, tapi kami menyarankan setiap hari karena akan lebih mudah untuk membangun kontinuitas kesadaran kalau dilakukannya setiap hari. Dilakukannya kapan ini tergantung
karakter kita masing-masing. Yang cocok aja. Ada yang lebih suka malam hari, boleh malam hari sebelum tidur. Ada yang lebih suka bangun pagi langsung melakukan, boleh dilakukan. Atau siang hari boleh. Jadi tidak ada waktu yang harus ini paling baik. Tapi karena ini ingin dilakukan setiap hari, dan kita kan setiap hari sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Supaya tidak lupa atau terlewat, biasanya akan lebih membantu kalau ditempelkan dengan kegiatan yang sudah pasti kita lakukan. Kalau setiap hari kita berdoa, tempelkanlah sesudah atau sebelum berdoa. Kalau setiap hari kita olahraga, boleh ditempelkan juga sebelum atau sesudah berolahraga. Gitu. Jadi kalau ada jangkarnya, kita akan ingat untuk melakukan itu. Nah, berapa lamanya itu secara umum patokannya adalah makin kita sibuk dan kacau, makin lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau durasinya tadi, kalau analoginya tadi adalah batin berisi air itu, makin sibuk itu kan berarti makin banyak sekali objeknya. Makin lama waktu yang dibutuhkan untuk dia mengendap. Jadi makin sibuk sebetulnya butuh makin lama. Makin tenang, ya oke lah. Gitu. Tapi sejalan dengan waktu nanti kita belajar untuk mengenali gitu, hari ini saya perlu duduk berapa lama. Tapi untuk awal, kalau baru mulai, paling sedikit coba 5 menit. Tapi kalau 5 menit nggak bisa, 4 nggak bisa 3, 3 nggak bisa 2, gitu. Tapi awal dicoba dulu 5 menit. Iya, buat teman-teman semua kalau memang Anda kepingin KPK tadi ya, bisa berkualitas ya, bisa berproduktivitas yang lebih baik ya, mari kita jangan segan-segan untuk memulai ya, Bu Siska ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, selama duduk diam banyak pikiran yang berseliweran katanya, berseliweran. Bagaimana ya mencegah pikiran yang berseliweran dan melayang-layang ini? Nah, ini gimana nih, banyak kayaknya sih yang mengalami hal seperti ini nih Bu. Sebab itu manusiawi sekali ya. Kita akan selalu berpikir, kita punya ingatan yang banyak sekali, dan biasanya ingatan yang muatan emosinya cukup tinggi juga lebih mudah muncul. Apalagi misalnya habis pengen marah gitu ya tadi, atau habis marah beneran, begitu duduk diam pasti yang keluar cerita marahnya tadi itu. Nah, jadi yang mau kita lakukan bukan supaya pikiran tidak muncul, karena pikiran atau ingatan, perasaan itu adalah bagian dari keberadaan kita saat ini. Yang mau kita lakukan adalah kalau kita mikir, kita sadar lagi ada pikiran. Kalau kita merasa sesuatu, kita sadar lagi ada perasaan itu. Sehingga kita tidak bertindak atau kita tidak memunculkan pikiran baru sesuai dengan pikiran yang lagi numpang lewat ini. Gitu. Kadang kan dia cuma muncul numpang lewat aja sebetulnya. Tidak perlu ditanggapi tuh. Kalau ada cerita yang membuat kita kesal barusan, sekarang kita sudah tidak berada dalam cerita itu sekarang ya. Lagi duduk diam kan, tapi cerita tentang kejadian itu muncul lagi. Nah, apakah kita perlu menanggapi cerita itu? Rasanya tidak perlu. Kan dia cuma muncul aja. Nah, jadi tapi mau dibuat nggak muncul tidak bisa, karena pada saat itu adalah yang ada adalah itu. Cukup sadar aja dan tidak terpengaruh, tidak nambah-nambahin. Jadi, kenapa dia begitu ya? Kenapa dia begini? Terus saya kesel sekali ya. Itu kan malah jadi tambah membakar. Tapi cukup sadar, nanti dia pergi. Gitu. Oke, terima kasih Bu Siska. Nah, ini lucu juga nih, ada pertanyaan lagi Bu. Kalau kita sudah latihan mindfulness nih ya Bu, terus ternyata pertanyaannya apakah bisa hilang gitu kalau kita lama gak latihan atau bagaimana nih? Coba nih, apakah kalau kita sudah stabil, nah gimana nih Bu nih? Gantian kali ya Bu Mira. Ya, Pak Ivan, ayo silakan. Saya kan 2 nih narasumbernya nih. Siapa yang silakan. Kalau sudah pada taraf udah mencapai latihan mindfulness setiap hari, nah bagaimana nih supaya kita udah stabil dan nggak lupa-lupa lagi nih? Jadi
lupa dan ketidakstabilan itu bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan kita. Sehingga setiap hari ya memang kita perlu terus berlatih sih. Sehingga mungkin pertanyaannya bagaimana membuat latihan ini bukan sebagai beban, tetapi memang secara alamiah kita adalah latihan itu sendiri begitu. Kita adalah bukan aduh harus latihan, aduh gitu. Pola pikir apa sih begitu kan? Tentunya pertama, hanya dengan kita berlatih kita bisa mendapatkan manfaatnya, bukan dari teori, bukan dari cerita, bukan cerita praktisi, bukan cerita ada 6.500 jurnal nih 2013, tapi ketika kita mengalami benar-benar berlatih kita mendapatkan rasanya jadi kayak gini, rasanya jadi kayak gitu. Itu yang membuat kita terus terutama ketika kita melihat banyak sekali perubahan, ketika kita menyadari bahwa siapa ya kita, begitu banyak perubahan yang kita tidak bisa bahkan prediksi, lupakan tentang mengelola begitu. Kok ada begini, kok ada COVID, terus ada ternyata ada lambda, ada mu gitu ya, bukan delta aja begitu. Ini kayaknya nggak selesai begitu. Ini gimana ini? Makin kita dekat dengan keberserahan itu, makin kita dekat dengan keberlatihan itu, mudah-mudahan bukan harus berlatih begitu, tetapi memang bagian dari gaya hidup tanpa perlu merasa berdaya. Jadi ya berlatih terus. Kunci katanya berlatih terus ya Pak Ivan ya. Nah, ada satu yang menggelitik juga ini Pak Ivan. Tadi kan dikatakan bahwa mindfulness itu juga berhubungan sebab akibat ya dengan kreativitas ya tadi ya dalam slide-nya. Terus juga mindfulness juga mengurangi kecemasan dan depresi. Kalau saya lihat di kolom chat kita ini yang bertanya yang ingin menghubungkan dengan depresi kita yang saat ini adalah situasi COVID ketika kantong kita tidak terisi nih ya. Nah ini bagaimana ini latihan langkahnya yang mesti kita jalani nih? Barangkali itu pertanyaan mereka nih. Oh, ya pertanyaan itu sederhana dalam satu kalimat namun sangat kompleks begitu ya. Tapi caranya sama dengan icon yang tadi sering kali kami tampilkan di layar. Semua pertanyaan kita sadari dulu. Gambar orang yang warna hitam itu. Semua pertanyaan kita sadari dulu. Kantong yang kosong. Ada beban apa sih di backpack itu? Ada keharusan mengisi berapa sih? Dari mana sih keharusan itu muncul? Begitu ya. Bukan disalahkan, bukan dipertanyakan, dipahami. Dan sebelum paham, diterima dulu. Ya memang harus diisi. Ini benar. Jadi dan itu jawabannya sangat kompleks yang setiap orang berbeda. Tapi kita perlu menyadari dulu nih backpack kita. Kemudian melihat tongkat kita yang warna hijau itu. Apakah situasi kita karena kita dipakai oleh tongkat kita atau kita memakai tongkat itu? Kita dipakai tongkat kalau tongkat yang sama terus yang kita pegang. Kadang-kadang tongkat itu perlu kita pilih. Tongkatnya warnanya hijau tapi ada begitu banyak spektrum variasi tongkat yang perlu kita pilih, perlu kita kreatif memilihnya, perlu ada tongkat yang nggak perlu dipakai lagi, perlu nanti dipakainya, perlu dikombinasikan, dan lain sebagainya. Jadi agak abstrak, mohon maaf, begitu. Namun memang kurang lebih secara gambaran besarnya itu. Sadari dulu, napas perasaan tubuh pikiran, periksa backpack kita, apa yang membebani, keharusan-keharusan itu datang dari mana, atau mohon maaf, kebermalasan, ini terutama nasihat buat saya, kebermalasan itu datang dari mana, lalu kita lihat tongkat kita. Apakah kita memakai tongkat yang itu-itu saja? Apakah sudah saatnya kita mengasah tongkat kita? Atau kita menambahkan tongkat kita? Begitu. Namun, apapun kondisi yang kita terima, itu karena kita dipercaya. Bukan karena kita, ya memang, soalnya kamu gini, karena kita dipercaya. Itu suatu kesempatan, suatu kurikulum agung. Yuk kita pergunakan mulai dengan menyadarinya. Oke, jadi teman-teman semua ingat ya tadi pesannya Pak Ivan, ingat backpack kita yang warnanya biru, ya isinya apa aja, atau jangan-jangan kalau kosong mesti diisiin gitu ya, apa. Dan ingat tongkatnya tadi yang warnanya hijau. Ya, apakah mesti diasah ataukah mungkin diganti tongkat ya Pak Ivan ya? Supaya ya.
diganti ya, boleh sekali ya kalau diganti tongkatnya. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan ini sebagai penutup jumpa kita hari ini, izin tanya, saya baca-baca info bahwa latihan relaksasi banyak manfaat buat fisik dan mental. Juga katanya bisa mengasah intuisi. Apakah benar? Apakah benar nih Pak? Terima kasih Pak Tatang. Ya, kita samakan dulu ya Pak, intuisi itu apa? Menurut kami, intuisi itu kearifan. Dan kearifan itu dianugerahkan. Jadi, ketika kita arif, kita menerima intuisi. Bukan kita menciptakan intuisi. Bukan kita yang berintuisi. Begitu. Sehingga latihan-latihan ini kita sebenarnya mengundang intuisi itu, mengundang dengan cara mengundang kepekaan, mengundang keterjalinan, dan mengundang kearifan. Ketika kearifan itu hadir, maka bahasa pelaksanaannya adalah, kok kamu begitu? Ya intuisi saya bilang begitu. Itu sebenarnya kearifan. Sesuatu yang kita tidak bisa pastikan. Kita pun tidak pernah tahu intuisi atau bukan. Ya, itu akan datang spontan begitu saja, dihadiahkan, dianugerahkan buat kita. Lalu karena kita tidak bisa memastikan bagaimana apakah kita bermalasan, diam saja begitu. Kita hanya bisa melakukan latihan setiap hari mulai dengan napas, tubuh, perasaan, pikiran. Napas, tubuh, perasaan, pikiran. Itu saja. Jadi mudah-mudahan sedikit menjawab, kita mengundang kearifan. Kita tidak memastikan kearifan itu pasti datang. Kita hanya mengundang saja. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih sekali Pak Ivan. Bu Siska mau menambahkan? Sedikit aja karena tadi dihubungkannya dengan relaksasi dan tubuh dan pikiran ya, saya sangat ini juga bahwa ya batin dan tubuh yang rileks itu membuat bukan segalanya, membuat keberadaan kita tuh jadi lebih jernih. Sehingga kalau dihubungkan dengan intuisi itu kan kadang-kadang kayak, oh kok tiba-tiba dapet jawabannya ya, kemarin mikir-mikir nggak dapet-dapet gitu. Nah, kadang-kadang kita berpikir dalam keadaan yang tidak rileks sehingga sebetulnya nggak jernih. Jadi kok kayaknya buntu gitu. Begitu kita rileks, jernih, tiba-tiba kayak muncul sendiri. Nah, itu yang sering kita sebut sebagai sebuah intuisi dan Pak Ivan tadi bilang, yang makanya nggak bisa dipastikan, mau dicoba diraih gitu. Justru dengan rileks, jernih, diam sebentar, kadang-kadang justru itu yang muncul gitu. Baik, terima kasih Bu Siska. Jadi poinnya adalah yang saya catat ini yang penting buat kita, bagaimana kita sekarang mulai berkesadaran ya Pak Ivan ya, menyadari adanya atau menyadari sebuah kesadaran ya tentang nafas, tubuh, pikiran, perasaan ya, dengan menarik diri berkesadaran penuh. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan produktivitas kita, hidup kita bisa lebih berkualitas ya, intuisinya bisa hadir di tengah-tengah kita, gitu ya Bu Siska ya. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk semua sesi sharingnya semuanya, dan semua ilmunya yang diberikan kepada kita, juga untuk latihan-latihan yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang masih bisa bertahan sampai sore hari ini. Terima kasih Pak Ivan, Bu Siska. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada satu pengumuman yang paling penting juga buat kita semua. Seperti tadi saya sampaikan bahwa acara kita ini adalah sebuah rangkaian acara Arebi Summit ya, dan juga nanti akan ditutup dengan sebuah musyawarah nasional besar ya, hajatan yang besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 November mendatang. Dipastikan Anda masih juga terdaftar sebagai anggota Arebi, sehingga Anda juga punya hak suara. Pada saat itu kita juga akan menentukan ketua umum kita yang baru ya. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi lewat email munas2021@arebi.co.id. Barangkali Pak Solihin mau menambahkan untuk acara kita Munas nanti. Silakan Pak Solihin. Oke Bu, terima kasih. Ya, terima kasih, acara menarik sekali. Thank you Bu Siska, thank you Pak Ivan ya. Luar biasa Pak. Jadi minimal kita bisa tadi ada terkantuk, ada yang tersenyum, pokoknya macam-macam deh. Oke, ya kembali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah join di sore hari ini.
dan juga yang tambahan dari Ibu Siska, tambahan dari untuk Ibu Mira yang mengenai Munas Arebi. Sebenarnya ada satu yang penting, itu pendaftaran bakal calon ketua, ya. Pendaftaran bakal calon ketua itu akan ditutup tanggal 23 September ini. Jadi teman-teman kalau misalnya saya nggak tahu ada pengurus DPD atau apa mencalonkan ketua baru DPD kita, silakan mendaftarkan diri sesegera mungkin. Ya, jadi saya tambahkan itu aja untuk Ibu Mira, yang pengumuman Ibu Mira sudah cukup lengkap. Jadi teman-teman tadi Bu Mira sudah ingetin perpanjangan keanggotaan Bu Mira ya. Jadi suaranya ada, jangan sampai enggak ya, nanti ribut lagi kok saya nggak boleh ya. Nah itu tolong diperhatikan. Jadi kita mudah-mudahan bisa melaksanakan, saya mohon support dari semua teman-teman ya, untuk supaya kita pada saat acara nanti kita di Munas dapat berjalan dengan baik. Jadi 2 event November itu berjalan dengan baik. Ya, itu harapan saya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Ya, itu dari saya cukup Bu Mira, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Solihin. Jadi teman-teman, terima kasih semua untuk kehadirannya. Terima kasih untuk para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih juga untuk sponsor kita, CIMB Niaga, teman seperjalanan kita di dalam setiap transaksi Anda. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di acara kita yang akan datang. Dah.